Teman-teman TV, ini nih Yamaha XSR 155 akhirnya launching juga di Indonesia, dan ternyata kalau dibandingin sama versi Thailand itu ada beberapa perbedaan teman-teman. Cuma sebelum kita ngomongin perbedaannya, kita lihat semua detailnya, saya mau cerita sedikit soal sejarahnya. Kenapa namanya XSR 155? XS itu ternyata dari varian Yamaha XS 650, motor tahun 70-an, motor sport bike 4 tak, berperforma tingginya Yamaha yang pertama. Dan semangat heritage-nya dibawa ke motor ini, dibawa ke serinya XSR series. Terus yang R-nya, R adalah R itu mungkin racing ya. Jadi motor modern, teknologinya masa kini, performa tinggi gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya motor ini memang bener sih, ini bukan motor yang vintage gitu yang gayanya. Jadi emang gayanya gaya-gaya neo racer, neo bike gitu ya, retro modern gitu. Yamaha nyebutnya sport heritage. Memang terlihat retro, terlihat klasik, tapi sebenarnya kalau kita deketin fiturnya, teknologinya semua masa kini. Kira-kira konsep itulah yang menjadi benang merahnya XSR series, karena Yamaha sebelumnya udah punya yang 700cc dan 900cc. Jadi ya kalian bisa lihat motor ini klasik tapi pakai delta box, tapi pakai upside down, palaknya palang, ya kekinian lah ya. Teknologi masa kini yang dibalut dengan pakaian, dengan baju yang klasik, yang retro. Jadi gimana? Saya penasaran, ayo kita sama-sama lihat detailnya. Sebagian dari kalian mungkin akan ngerasa aneh ya, motor retro gini tampilannya klasik tapi pakai delta box. Ya gimana ya, ini emang bukan yang vintage banget. Dan kalau kalian lihat XSR yang 900 itu mirip banget kayak gini, sama-sama pakai delta box, sama-sama pakai upside down, dan swing armnya juga sama-sama aluminium yang gaya memisang gitu ya, nggak bener-bener lurus gitu. Kalau kita lihat detail-detailnya sih sebenarnya proporsinya sih pas sebenarnya, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan juga. Tangkinya ini ternyata plastik kondom, jadi tanknya di dalam gitu, cuman lapisan kondom. Dan yang saya suka adalah warnanya, khusus yang warna silver ini nih, warna tangkinya ini beneran kayak warna metal, padahal ternyata ini plastik teman-teman. Joknya khusus buat yang warna ini silver, warnanya coklat kulitnya ya, jadi bukan kulit beneran sih, kulit sintetis, cuma teksturnya gitu, ada warna coklat hitam-hitamnya, mirip banget kayak kulit asli. Ini mirip kayak kulit asli, biar kalau dipegang sih kerasa ini bukan kulit beneran tapi kulit sintetis. Cakep sih, keren, saya suka yang bagian ini. Terus bagian sampingnya ini ada tutup boxnya juga menarik ya bentuknya. Di sini ada, kalau ini benar-benar aluminium nih, ini aluminium beneran plat gitu. Ini bikin area belakang sini, karena dia monoshock kan, jadi dia ada tambahan ornamen yang area belakangnya jadi nggak terlalu kosong. Kalau yang benar-benar vintage kan biasanya masih pakai dual shock, kalau ini pakai monoshock ya. Untungnya ini ada kayak gini jadi nggak terlalu kelihatan kosong. Oh ya, bodi belakangnya ini nih, ini mirip kayak spatbor nih, ini mirip kayak spatbor, tapi ternyata sebenarnya bodi belakang ini mau manjang gini. Ini saya inget kayak Ducati Scrambler, mirip-mirip kayak gini lah ya. Kalau spatbor aja dia extension di belakang kayak gini. Terus di Indonesia cuma ada 2 warna. Kalau sekarang ada beberapa warna ya, ada tambahan warna merah, ada warna hijau. Di Indonesia cuma ada warna silver ini yang dipadu sama warna coklat. Terus ada satu pilihan warna lagi adalah warna hitam. Jadi semua full black, hitam semua. Oh ya, tadi saya sempat bilang ya, perbedaan sama versi Thailand. Selain pilihan warna, di Indonesia lebih sedikit juga ini nih. Nah, ini teman-teman nih, radiatornya, cover kanan kiri sama bagian depannya beda warna. Kalau di Thailand semuanya full hitam, kalau di Indonesia warnanya nih silver abu-abu gitu. Ini persis sih sama kayak warnanya MT-15 versi Indonesia, R15, terus Vision R, warnanya kayak gini. Beda tipis lah ya sama yang versi Thailandnya. Detailnya kita mulai dari bagian depan dulu, yuk. Bagian depannya ya pastilah mirip kayak MT-15 ya, karena memang sebenarnya motor ini berbagi platform. Jadi mainframe-nya, kayak kaki, suspensi, pelek apa segala macam itu semuanya sama kayak MT-15. Makanya kalau kita lihat ini cuma beda warna doang nih, warnanya hitam upside down-nya, tapi diameternya sama, diameter AC 37 mm. Terus mau lihat dari mana dulu? Dari pelek ya. Peleknya sama nih, yang depan pakai lebar 275 dan peleknya sama kayak palangnya MT-15, sama kayak peleknya R25 juga. Bannya juga sama kayak MT-15, pakai ukurannya yang depan 110/70. Cuma bedanya, kalau kalian tahu kan ban-ban motor 150 sampai 250 cc kebanyakan pakai IRC Road Winner. Kalau ini bukan Road Winner tapi Trail Winner.
Ya, yang beda kembangannya aja sebenarnya. Kotak-kotak mirip kayak motor dual purpose. Terus kaliper 2 piston, dan yang saya suka dari area depan ini adalah spakbornya. Bagian sampingnya loh, ini pemegangnya kayak terpisah ya, padahal sih sebenarnya dia itu sama-sama plastik sebenarnya, cuma warnanya aja mirip kayak tangki tadi itu. Kesannya metal ya, jadi kayak handmade gitu kan, padahal cuma modal cat doang. Terus di bagian lampu depannya sudah full LED. LED-nya ini dibagi 2 area ya. Kalau yang atas itu buat lampu jauh, yang bawah lampu dekatnya. Lampu dekatnya ada 2 titik LED, yang atas 1 titik LED. Dan yang keren adalah di sini ada kayak pembatas, chrome, lalu ada logo SSR-nya. Jadi kesannya kayak mewah, eksklusif gitu. Dan pemegangnya di sini nih, kalau ini beneran nih, ini beneran metal. Lampunya masih pakai fog lamp. Di bagian atas speedometernya keren banget teman-teman. Ayo sama-sama lihat ya. Nih teman-teman, speedometernya kecil sih, nggak gede, tapi isinya lengkap banget, dan dia udah pakai negatif display warna biru. Lihat, asik, keren ya. Nah, isinya ini ada tachometer muter gitu, ada gear position di atas ini, terus di sebelah sini nih, ini ada logo VVA, variable valve actuation. Terus tengahnya adalah speedometer, yang bawah ini adalah fuel meternya. Terus yang tengah, nah ini isinya lengkap banget nih, ada banyak info, dan untuk memilihnya, ini kita ada tombol di sebelah kanan kiri nih. Tombol kanan kiri malah bukan di depan, aneh ya. Tuh, kanan kiri bisa sama-sama buat milih. Yang pertama nih isinya ada odometer, terus ada trip 1, trip 2, ada trip fuel. Jadi kalau udah kedip-kedip nih bensinnya, dia akan langsung ukur mundur biar kita bisa kira-kira buat nyari pom bensin. Terus ini ada jam digital, ada konsumsi bahan bakar yang real time-nya. Ini ada konsumsi bahan bakar average, rata-rata ya. Terus ada, ini juga ada rata-rata kecepatan kita lewat lagi jalan nih, ada di sini. Terus terakhir adalah ini backlight-nya, jadi kecerahan warnanya. Ada 3 pilihan, dan kalau pencet yang lama sampai berkedip. Nah, ini pilihan pertama paling gelap, agak terang banget. Terus balik lagi ke odometer. Nggak terlalu besar sih, tapi warnanya tuh keren ya. Biru-birunya cerah gitu kan, terus warna merahnya juga kelihatan banget, gampang banget dilihat. Yang lain sih informasinya standar ya. Ini ada lampu sen, posisi gigi netral, engine check, suhu, terus lampu jauh ya, indikator lampu jauhnya. Kecil, simple, tapi informasinya lengkap banget. Terus kalau kalian mundur ke belakang lagi, lihat stangnya. Stangnya pakai tubular ya, pipa, pressurnya tinggi banget nih. Tinggi banget pressurnya. Tapi posisi duduknya sih nggak terlalu tinggi, jadi memang kayaknya jarak segitiga atasnya itu rendah, makanya dia butuh pressure yang tinggi kayak gini. Kalau stangnya ini di sebelah kanan ya, ini gasnya model yang jadi ada 2 kabel gas gitu. Feelingnya sih enteng, dan ini nih tombol starternya model yang di satu sama engine cut off, mirip kayak big bag gitulah ya. Terus kalau yang sebelah kiri cuma ada lampu dekat, lampu jauh, lampu dim, lampu sen, dan klakson. Keras ya. Terus di bagian belakang kalau kita mundur lagi, lihat anak kuncinya sudah pakai pengaman bermagnet kayak gini bentuknya, dan ini juga dipakai untuk buka tutup tangkinya. Yang asik lagi dari motor ini adalah emblemnya. Emblem di tangkinya tuh semuanya pakai model emboss tuh, stiker yang emboss gitu. Yang SSR sini juga emboss gini kan, cakep banget ya. Jadi kesannya lebih eksklusif, lebih mewah gitu. Dan bentuk tangkinya juga nggak terlalu besar nih kalau teman-teman lihat dari atas ini, dan ada layernya ya, tengahnya tuh lebih tinggi gitu, jadi seolah-olah tuh kayak beda part gitu. Dan sebenarnya aura MT-15 masih kerasa banget ya, cuma beda di speedometer sama bagian lampunya. Yang lain sih mirip banget. Begitu juga dengan posisi rumah kuncinya nih, ada di sini. Kalau kita turun ke bawah, lihat mesinnya nih, lihat rangkanya dulu ya, rangkanya sih sebenarnya persis banget kayak MT-15, kayak Vision Air gitu ya. Data boxnya tuh khas lah, ini sama banget. Cuma yang beda adalah yang dari sini nih. Nah, kalau subframe-nya dia emang lebih datar gitu. Ini kalau kita buka joknya juga sebenarnya kelihatan banget, frame-nya datar banget. Kalau yang si MT-15 kan bener-bener nungging tinggi banget gitu ya. Kalau ini lebih flat, datar, sesuai sama desainnya. Pasti teman-teman juga penasaran nih, ini sebenarnya apa sih ini? Kalau di XSR 900 itu sebenarnya ada juga kayak gini juga kan. Jadi ini sebenarnya dibikin mirip, tapi fungsinya adalah ini ternyata buat nyimpen koil. Ini kabelnya ada di sini nih, dan langsung ke busi. Kalau yang di sebelah kiri itu buat nyimpen kabel-kabel dari lampu depan. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah sini nih, ini rapi banget nih.
nggak terlalu banyak kabel seliweran karena semua dikumpulin masuk ke sana. Terus kalau mesinnya, ini ya nggak ada bedanya sih sama MT-15, Vision R, R15. Sama-sama pakai mesin 155 cc, udah variable valve, SOHC 4 flat ya, 6 speed yang pasti. Di motor ini juga udah pakai assist and slipper clutch. Assistnya bikin koplingnya enteng banget, makanya cobain sendiri, tarik tuas kopling itu enteng banget. Sedangkan slipper clutchnya itu bikin engine brake-nya lebih halus gitu. Jadi kalau pas lagi mau masuk tikungan, turunin gigi cepet dari 4 langsung ke 2 misalnya, pas koplingnya dibuka dia nggak langsung nahan banget, jadi mah agak glonyer gitu, lebih halus. Jadi kalau setelah performa sih ya udahlah, kalian udah pernah nyobain R15, pernah nyobain MT-15, Vision R sih pasti nggak akan komplain lah ya, tenaganya, performanya pasti oke sih, jaminan banget lah ya. Terus kalau kita ke bawah sini, ini ada engine guard cover gini, sekalian buat nutupin tuh, ini ada botol air radiatornya disimpan di sini atau ke bawah gitu ya. Terus oh ya nih yang beda dari MT-15, footstepnya ternyata desain footstepnya agak beda dikit sih, dia lebih pendek ya. Ini kalau yang MT-15 kan sampai atas panjang gitu, dia lebih ringkes, sama di bagian ini nih buat nginjek remnya. Kalau MT-15 dia pakai karet, kalau dia bener-bener flat gini. Terus knalpotnya juga sebenarnya mirip-mirip, nggak terlalu yang nungging silencernya, cuma covernya aja beda. Covernya tuh ada pattern bulat-bulatnya gitu ya, sesuai lah sama desainnya ya. Terus footstep boncengannya juga dia sekarang model yang bisa dilepas, jadi kalau misalnya mau dibikin cafe racer gitu yang single seat gitu kan, bisa dibikin bener-bener slim, bener-bener rapi di bagian belakangnya sini. Ini ngarepnya aluminium, lebar banget, pelek belakang pakai 4 inci. Sebenarnya kalau mau pakai pelek 5 inci masih masuk loh, ini lebar banget ruangnya di sini. Bannya pakai ukuran 140, persis kayak MT-15. Terus shock belakangnya dia monoshock, pakai link, tapi nggak ada setelan apapun, jadi fix. Dan yang keren adalah warna pernya kuning, jadi kelihatan gonjreng gitu ya, sportinya dapet lah ya. Knalpotnya biarpun tampangnya gede, keren gitu, tapi suaranya ternyata ya lempeng-lempeng aja lah, sama kayak motor-motor standar ya. Karena kan kita diatur juga emisi suaranya, dengerin ya. Terus dari bagian belakang ini saya suka banget sama lebar ban belakangnya. Jadi rasanya tuh langsung padet banget, udah bener-bener kayak motor custom biarpun sebenarnya standar. Satu lagi yang saya suka dari bagian belakang adalah lampunya. Ini kecil ya, imut gitu, tapi nyalanya keren loh. Jadi kalau lampu belakang tuh yang nyala ringnya, begitu direm, tangannya akan makin langsung terang tuh. Wih. Posisi duduknya teman-teman, mirip banget sama MT-15 ya. Tinggi joknya juga sama, 810 mm, makanya rumahnya agak tinggi, tapi emang joknya sedikit lebih lebar di bagian depannya. Karena kan tankinya semua bulat kan, beda dong sama MT-15 yang runcing banget bentuknya. Kalau ini jadinya agak sedikit ngangkang sih kakinya, tapi kalau stang mirip-mirip lah ya, malah ini lebih lebar sih rasanya. Posisinya nyaman, enak. Cuma di bagian belakang sini, emang nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang. Jadi kalau buat boncengan ya anaknya meluk sih ya. Joknya nggak empuk-empuk banget, dan ini kalau kita tekan kerasa ini kayak ada lapisan di bawahnya ya. Mungkin buat ini nih antisipasi karena dia ada banyak jahitan di sini, biar nggak rembes kalau pakai di basah-basahan hujan gitu. Dan ternyata ini motor enteng banget teman-teman. Tuh, ini kalau saya lihat data speknya cuma 130 kiloan, nggak berat-berat banget ya, mirip lah kayak Fiction kayak gitu kan. Ya pasti nggak ribet kalau lagi mau geser-geser. Cuma emang nggak ada behelnya nih, nggak ada behel pemegang belakangnya sini. Karena emang di bagian belakang bodinya dibikin bener-bener slim banget gitu. Kalau mau geser-geser ya nariknya bisa pakai tali ini, strap ini, atau geser di footstepnya buat narik gitu. Gimana teman-teman? Keren ya? Cakep sih, proporsional, nggak terlalu besar, tampang retronya dapet, tapi teknologinya semua ya kekinian motor zaman sekarang. Jadi ini rasanya cocok banget buat teman-teman yang kepengen gaya-gayaan retro, custom gitu yang lagi hype sekarang, tapi nggak mau repot ngerawatin motor tua, nggak mau ngerepot customnya gitu kan. Tiba-tiba motor udah motor baru, nyaman, dipakai harian enak gitu kan. Oke deh, kira-kira itu review singkat dari saya, Yamaha SR 155. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kalau udah ada unit tesnya kita akan langsung jalan-jalan deh. Kita akan langsung sharing lagi cerita seperti apa impresi berkendaranya. Sampai jumpa di video berikutnya.